posisi saya ada di kota Jepara, di Palm Beach, di Jepara. Ini saya dengan rekan-rekan akan ujian, bagikan renungan firman untuk kita sama-sama dikuatkan di siang hari ini. Ini satu hal bagaimana Tuhan buat segala hal yang terbaik pasti terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Ya, jadi mari kita satukan hati kita melihat akan setiap kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mencoba, kita akan ujian jalan tak terselami.
besar Engkau dahsyat. Kami bersyukur akan kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Engkau kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Inarabaya, sinarabaya, inarabaya, inarabaya, sinarabaya, besar Engkau kuasa Tuhan, besarlah Engkau ajaiblah. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai kami. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kami diberkati, kami tahu kami disertai, kami tahu kami mempunyai satu hal yang ilahi yang daripada Tuhan, yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kami. Tuhan urapi untuk kami berbagi kasih di dalam hal firman kebenaran-Mu, Alkitab-Mu, ya dan amin. Apa yang kami bagikan, apa yang kami akan sharingkan adalah tuntunan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiada yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kami akan lihat dan rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya akan lanjutkan seperti yang semalam saya bawa renungan di kota Bangsri ya, kota Jepara, desa kali ya. Kecamatan Bangsri. Semalam saya bagikan tentang sebuah penawaran, ya, yang terambil dari Yohanes 5 ayat 2 dan ke-9. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan negosiasi di hadapan Tuhan untuk membuat sesuatu hal. Jangan terlalu membuat setiap umat Tuhan dalam hal ketakutan dan kekhawatiran. Setiap penawaran yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu seberapa kita punya kemampuan, Tuhan tahu seberapa kita punya satu hal, bagaimana kita punya hidup. Kalau dilihat bagaimana penyembuhan terjadi di hari Sabat, sementara orang-orang Farisi dan Saduki dikatakan, kenapa kau melakukan mujizat di hari kudusnya Tuhan? Sementara Tuhan tidak dibatasi dengan hari kudusnya. Tuhan bisa berbicara tanpa harus ada di hari kudusnya. Ya, kebetulan juga semalam ini rekan saya bernama Mimi. Ya, saya tidak tahu. Tiba-tiba Ibu Gembala Prapto bilang begini, Ibu, apa yang kau nyatakan itu tidak seperti yang dilihat. Saya juga bingung, gitu kan? Karena sesuatu hal saya tahu ada sesuatu hal yang mengikat daripada Ibu Mimi. Tapi setiap hal untuk orang mengalami satu hal kelepasan tidak dibatasi dengan keadaan di hari Sabat. Ini sementara hari Selasa, Rabu, ya. Jadi kita tahu kebetulan di kota Jepara ini kondisinya dari malam dan hari ini dalam keadaan hujan, benar gak? Tapi Tuhan menyertai dengan segala apa yang kita lakukan tanpa karena keadaan dan situasinya untuk kita menjadikan sesuatu momen yang ilahi yang besar buat keadaan kondisi Ibu Mimi dan nanti Trias dan siapa lagi saya tidak tahu ya. Di sini saya akan bagikan dan bacakan tentang Yohanes 5 ayat kedua dan ke-9. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang ada dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya, di situ
Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, mau apakah engkau sembuh? Jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sesudah aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengikatkan tilam dan berjalan. Yang saya suka bagaimana perkataan orang sakit itu di ayat yang ke-7, ya. Berbicara tentang apa? Tuhan, tidak ada seorang pun yang mau menurunkan aku ke air itu. Berarti kan di sini orang ini membutuhkan satu bantuan. Benar nggak? Belum tentu orang bisa tergerak untuk membuat satu hal pertolongan. Kadang manusia mementingkan dirinya sendiri tanpa harus mengerti orang membutuhkan satu dengan yang lain. Sementara ini posisi semua orang menantikan satu hal lawatan, satu hal pemulihan, satu hal kelepasan, satu hal kebebasan. Tapi semua orang dalam keadaan sakit, pasti pada saat itu tidak ada kekuatan dalam tubuhnya. Benar nggak, Tuhan? Kalau kamu sakit, bisa nggak kamu bergerak jalan? Tuh. Bu Marta bilang apa? Lihat dulu sakitnya apa. Ya kalau lumpuh ya nggak bisa berjalan. Kalau tidak ada orang yang membopong, yang bawa, tidak mungkin. Orang lumpuh itu bisa jatuh di dalam kolam itu. Ya, kebetulan juga buat Ibu Mimi. Pesan Tuhan disampaikan, saya juga nggak ngerti mau ngomong apa. Yang penting saya ngomong apa yang Tuhan mau. Kalau boleh bilang, ya toh, siapa yang membawa saya dalam hal kebenaran? Betul tidak? Kalau belum ada sesuatu hal tanda yang Tuhan kerahkan, ini Tuhan menyatakan mujizat. Ya, begitu pula Tuhan bisa bawa saya. Kamu udah berapa kali ketemu saya? 2 kali. Tapi yang semalam berbeda. Benar nggak? Nah, bagaimana kamu katakan, Tuhan, bagaimana saya bisa tahir dari setiap di masa lalu saya? Benar nggak? Kalau tidak tahu orang menyatakan kesalahan pribadi saya atau yang Tuhan putus. Benar nggak? Saya tidak kenal siapa Ibu Mimi. Jadi Marta bilang kalau dalam keadaan lumpuh ya nggak mungkin bisa berjalan. Bagaimana untuk bisa nyampe di kolam itu untuk mengalami satu hal lawatan? Begitu pula buat Ibu Mimi, ya. Bagaimana aku tahu dosaku di masa lalu? Benar nggak? Karena bahasa Tuhan dan bahasa kita manusia itu berbeda. Boleh kamu sedikit berbicara? Buka maskernya. Semalam waktu Tuhan kita lihat pesannya. Suaranya boleh? Kenapa? Tetap lihat ke depan. Kalau mau dilihat backgroundnya Bu Mimi diceritakan semalam itu bagi saya itu aneh. Ya, tidak masuk di penalaran bahasa yang Tuhan taruh dalam hidup saya kalau belum disampaikan kronologis tentang hidup. Ini saya nyatakan buat pagi hari ini, siang hari ini ya. Bagaimana Tuhan yang akan menyentuh orang-orang yang sakit, baik sakit secara mental maupun secara tubuh. Kalau mental lumayan, ya. Kita dikuatkan dengan teman-teman di sekeliling kita. Tapi kalau sakit secara tubuh, berarti kan kita perlu di terapi. Benar nggak? Siapa yang merasa diri tidak perlu orang lain, itu namanya egois. Siapa yang tidak perlu itu keluarga, namanya egois. Orang yang bisa menolong adalah orang yang ada di sekelilingnya, baru dengan yang lainnya. Nah, tapi di sini dikatakan di ayat 8, ya kan? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi, setiap kita kalau mau sudah mempunyai satu hal perubahan dalam diri kita, jangan lagi lihat ke belakang. Jangan lagi kita diintimidasi dengan masa-masa lalu dalam setiap kehidupan kita.
Kalau kita sudah pakai satu hal perubahan, satu tubuh yang daripada Tuhan yang sudah diperbaharui. Ya, contoh kita dibaptis Islam. Contoh kita dipenuhkan dengan karunia-karunia bahasa roh. Tapi harus seimbang dengan karakter Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Supaya apa? Kita tidak kembali jatuh dalam masa yang lalu atau dosa yang sama. Nah, di sini juga dikatakan di ayat yang ke-6, melihat itu berbaring, Yesus cuma berkata, mau apakah engkau? Jadi buat siang hari ini Tuhan tawarkan, seberapapun punya kehausan, kerinduan buat setiap kita yang di sini maupun pemirsa yang menyaksikan. Saya tidak tahu yang Instagram sampai menyaksikan. Siapa? Yosefin Gianto, Cika Setia, Kadina Dile. Nggak kenal. Ya, saya kenal adalah Ibu Yosefin, ini teman saya nih sih. Ya, jadi buat setiap kita, bagaimana kita lihat cara Tuhan. Kolam Bethesda di situ dalam keadaan di ayat yang kedua dan ketiga adalah tempat orang untuk meminta satu hal mujizat. Ada orang-orang yang di situ adalah orang-orang yang dalam hal kelemahan. Jadi di situ juga dikatakan di ayat yang keempat, ya, sewaktu-waktu malaikat turun dan menggoncangkan dan terjadi hal keseluruhan. Untuk menjadikan satu hal lawatan, memang kita perlu kuasa Tuhan. Memang Tuhan bisa mengirimkan malaikatnya untuk memberi satu hal pemulihan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jadi di sini juga dikatakan, ya, ada yang seorang 38 tahun sakit lumpuh di ayat yang kelima. Tapi di ayat yang ke-6 yang tadi saya bilang, Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Hari ini, engkau sakit dalam hal keuangan, engkau sakit secara tubuhmu, engkau sakit secara pergaulanmu, engkau butuh satu kelepasan. Kamu cuma berkata, Tuhan, lepaskan aku, bebaskan aku dari keadaan yang tidak memungkinkan dalam setiap kehidupan. Jadi dikatakan seperti kolam ini adalah sebuah kolam mujizat. Jadi siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam kedalaman Tuhan, punya satu hal sikap pemulihan dalam hidup, dia akan menjumpai satu hal perubahan dalam hidupnya. Kalau mau dibilang, ya, saya dulu juga belum seperti yang sekarang ini. Saya masih pakai pola hidup saya yang lama. Saya dilahirkan dalam keadaan lemah, sakit penyakit sama seperti Yabes. Dalam kandungan, saya sudah tertolak. Dalam saya punya pertumbuhan, saya paling lambat. Dalam hal pergaulan, saya pergaulan yang salah. Aku ditakuti Tuhan dikatakan bertobat bahwa Tuhan akan bawa satu hal, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ pun saya masih belum tahu seberapa saya punya kecintaan dan kausan akan Tuhan. Tapi di satu titik Tuhan buat satu hal lawatan dalam hidup saya. Saya mengalami perubahan yang besar. Jadi saya minta, saya tidak butuhkan karunia, saya tidak butuhkan mujizat. Yang saya butuhkan seperti Tuhan mau adalah punya karakter ilahi, punya perubahan sikap yang benar-benar tahu akan baik dan buruknya. Jadi di sini juga dikatakan ketika tawaran datang kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun pemirsa, ya, yang pertama, jangan pegang keraguan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jangan karena ada tawaran orang lain kalian melepaskan iman kepercayaan kalian. Bagaimana yang kedua, untuk kita meraih keberanian, untuk kita mempercayai Tuhan 100% dalam setiap kehidupan kita, tanpa harus kita melihat titik kebutuhan dan keperluan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sedikit kesaksian, ya. Semalam saya sudah bilang, ya, saya sudah tidak ada kontak dengan Pak Prapto 1 tahun lebih ternyata, ya. Tiba-tiba Pak Prapto kirim satu YouTube tentang bagikan renungan. Tapi saya katakan, Pak, boleh tidak saya datang ke Bangsit kumpulkan para rekan-rekan yang lainnya yang mau ibadah? Dia bilang boleh, siap. Ternyata Pak Prapto itu membatasi orang-orang yang hadir. Sudah. Karena apa? Kondisi tempatnya. Berarti kan kalian spesial dikasih tawaran dengan Pak Prapto, benar nggak? Berapa orang semalam kira-kira?
20-an. Berarti di sini Tuhan kasih penawaran. Siapa-siapa yang boleh hadir dalam pertemuan seperti itu. Benar. Jadi dikatakan Pak Prapto, nanti deh saya mau punya momen lagi bulan setengah. Saya akan taruh di tempat lembahnya ya. Nanti, nanti di jebol, saya akan undang banyak orang. Berarti kalian semalam penawaran yang seperti Tuhan katakan, apakah kau hadir di pertemuan semalam? Ya kan? Ternyata apa? Kan kau mengalami satu hal lawatan dan pemulihan. Ya? Karena kan kita tidak tahu dosa apa yang kita bawa di masa lalu. Pertumbuhan kita naik atau turun, atau pertumbuhan kita biasa-biasa, yang suka menggosip, yang suka hal-hal kompromi, hal-hal yang dunia. Tapi kalau saya minta buat hari ini, ya, kita punya pertobatan yang total. Karena kita punya Tuhan. Jadi jangan membawa diri kita menggosipkan satu dengan yang lainnya. Jadi penekanannya, Tuhan melihat mana yang lebih beriman. Berarti di sini di perikopnya adalah orang yang lumpuh selama 38 tahun, ya, yang pernah dibaptis oleh Tuhan, tapi dia di sini meragukan siapa Tuhannya. Bayangin, kekristenan bukan karena usia kita 80, kita dewasa rohani belum tentu, ya. Tetapi kekristenan, seberapa kamu punya pertobatan, seberapa kamu punya pertumbuhan, seberapa kamu punya integritas daripada Tuhan. Karena apa? Ukur belum tentu jawaban untuk kita punya pola pikir yang benar. Kadang saya melihat anak-anak kecil punya perkataan yang dewasa. Dia dilukai, dia menutup luka orang itu. Bahkan dia bisa mengampuni dan melupakan segala sesuatunya. Tapi kita yang udah dewasa, dilukai, sakit hati. Bahkan masih simpan dendam. Bahkan masih membicarakan satu dengan yang lain. Karena apa? Ketidakpuasan dalam setiap hidupnya, tanpa dia harus mengkoreksi dirinya. Apa benar aku salah? Apa benar aku perlu dikoreksi? Saya belajar hari lepas hari mengkoreksi diri saya. Kalau ada yang tidak salah, kalau ada pun salah dan tidak, saya belajar apa yang harus saya rubah dalam setiap kehidupan saya pribadi. Jadi yang ditetapkan di dalam setiap kehidupan kita, kita harus menemukan siapa Yesus dalam diri kita, supaya kita punya perubahan hari lepas hari. Boleh Marta bagikan bagaimana kamu punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan sampai hari ini. Saya suka dengan Marta, ya, seperti juga Hesti, karena ini wanita-wanita yang dahsyat bagi Tuhan, ya. Dan juga saya lihat bagaimana Emil, ya, dia seorang yang tidak punya segala sesuatunya, tetapi dia punya satu hak, integritas Tuhan. Saya tidak bicara yang lainnya, karena saya sering berjumpa dengan Marta, ya, dari masa gadis sampai anaknya sudah 3. Saya belum punya anak, kan saya anggap anak ini anggap anak ini anak saya juga, ya. Ini termasuk ibu yang bisa bertahan di dalam hal kehidupannya. Boleh bagikan? Bilang apa, Tuhan juga punya Tuhan, ya. Saya boleh bilang itu saya memang pribadi, tapi saya mengalami apa, pertobatan yang sebelumnya mengalami percobaan juga dengan Tuhan tahun 2009. Itu saya karena hubungan saya dengan
saya, kalau saya boleh bagikan yang baru-baru ini saya kena COVID Januari tanggal 6, tanggal 9 saya swab, saya dinyatakan positif swab. Jadi saya bersyukur begini, saya masuk kamar, saya bilang terima kasih Tuhan, saya nggak sedih nggak apa, saya cuma terima kasih Tuhan kalau aku boleh mengalami ini, karena aku tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku itu mendatangkan kebaikan, itu milik Tuhan, dan aku percaya bahwa Tuhan pegang hidupku. Dan memang benar selama COVID saya sendiri di kamar itu, saya nggak bisa minum vitamin karena saya punya sakit lambung ya, jadi saya obatnya ada megasi, ada vitamin D, ada vitamin, pokoknya banyak vitamin. Terus saya nggak bisa masuk, ya, baru saya minum berapa kali tuh di dada rasanya nggak enak, malah jadi sesek gitu. Akhirnya saya nggak sama sekali saya nggak minum vitamin, saya hanya ya Tuhan, pokoknya aku hanya andalkan iman saya. Ketika iman saya kuat, maka imun dalam tubuh saya juga makin meningkat. Saya hanya di situ setiap hari ujian, penyembahan, firman, doa, deklarasi, ya pokoknya itu aja yang buat saya kuat. Dan puji Tuhan hanya dengan makan yang banyak dan pokoknya hati yang gembira itu benar-benar itu adalah obat yang manjur, gak ada yang lain. Dan akhirnya 2 minggu saya swab PCR, hasilnya sudah negatif. Tuhan. Nah ini ya penekanannya ya, dalam posisi perjalanan hidupnya saya suka Marta seorang penyembah ya, karena selalu dia punya hari-hari, punya gaya menyenangkan Tuhan di dalam hal pujian dan penyembahannya. Seperti satu lagi Mbak Yanti ya, itu rekan saya, kadang saya bilang sama mereka gini, kalau lu lagi menyembah lupa lu ingat bumi. Maka ini seorang penyembah yang suka menyembah berjam-jam, sementara saya duduk sebentar aja udah rasakan lelah ya, kan beda. Kalau Tuhan bisa bawa saya, bisa pakai saya, itu anugerah. Bagi saya penyembahan, ya udahlah kemana aja, nggak harus duduk diam. Kalau ini orang yang suka duduk diam di bawah kaki Tuhan. Waktu diberitahu, Kak, aku kena COVID, saya bilang gini, loh, kok bisa? Gitu kan? Sementara ini orang yang tidak terlalu banyak mobilitas. Saya orang yang banyak mobilitas. Tapi saya tahu, proses isolasi dininya membawa Marta masuk ke kolamnya Tuhan. Supaya mengalami satu hal lawatan perjumpaan Tuhan lebih dan lebih lagi. Ya, makanya saya sih bilang begini, tadinya kota Jepara tidak ada dikatakan terdeteksi kena COVID. Sekalinya orang yang saya kenal, tiba-tiba semuanya kena, saya kaget. Tuhan, kenapa ini tuh orang tiba-tiba yang saya kenal baik, semuanya pada kena COVID. Semua mengatakan apa? Bu Lasma, tolong doakan saya. Saya bilang doain apa? Ada yang disebutkan, ada yang tidak. Kalau Marta menyebutkan kena COVID, kebetulan hari itu kita video call, ya. Saya video call dengan Emilia Margareta. Dia juga kaget. Saya video call dengan kakak angkat saya, Jenny Sitorus. Saling berbagi. Tapi kalau Marta, dia tidak mengalami satu hal kemarahan, ya. Kalau Jenny Sitorus, dia mengalami satu hal kemarahan. Kenapa? Masuk di Wisma Atlet. Dia lihat story saya. Telepon bukannya telepon doa, ini enggak maki saya. Enak ya lu jalan-jalan. Orang di sini sakit loh. Siapa yang mau jalan, siapa yang mau sakit, kita enggak bisa pilih. Betul enggak? Anugerah Tuhan bilang ya buat setiap kita yang ada di sini. Di 2 Korintus 5 ayat ke-7, firman Tuhan katakan apa? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi selama perjalanan saya, hidup saya adalah karena percaya. Karena ada tanda darah Yesus di dahi saya, sakit penyakit tidak ada. Kelemahan dalam tubuh saya tidak ada. Karena apa? Saya serahkan hidup saya total 100% buat Tuhan. Saya tidak mau dipusingkan untuk hal-hal yang dunia. Ya, saya kembalikan lagi kesaksian waktu saya ada di kota Jawa Timur, Surabaya. Di situ ada rekan saya, anaknya sakit.
namanya menjagai, harus di swab pertama dan kedua. Terus dia berkata apa? Kalian harus antigen bertiga. Saya bilang, aduh, antigen lagi, sementara saya paling malas antigen yang dulu apa namanya, rapid ya. Dulu saya diambil disuntik aja saya paling takut, ya kan? Tapi terpaksa karena saya mau terbang, saya ambil rapid. Ini pakai antigen. Hari itu saya pernah dites sekali. Saya merasakan walaupun sudah merem mata saya, nggak bisa karena saya punya alergi dalam hal hidung saya. Tapi di situ saya udah bilang gini, kalau ketiga kali kalian di swab kena dikatakan COVID, apa boleh buat? Saya harus antigen. Tapi saya minta tanda, masa Tuhan memalukan saya sih? Ya sudahlah, kalau mau kena aja di kota Jawa Timur, ya kan? Sementara orang yang melihat posisi saya punya suara terganggu, dia bilangnya apa? Lasta kamu kena COVID, dan apa? Suaramu kadang serak, kadang enggak. Karena kriteria orang COVID apa? Penciuman, satu. Kedua, suara. Ketiga, gak punya rasa. Bener gak? Penciuman ada. Rasa saya bisa tahu pedas tidaknya, asin manisnya. Cuman kan namanya saya sedikit punya permasalahan di dalam tenggorokan, gak boleh bersentuhan dengan es. Cuman yang saya suka buat firman Tuhan hari ini, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apapun keputusan setiap kita yang ada di sini mau menyaksikan, kita harus bisa percaya tanpa harus bisa melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu apa yang kita harapkan, ya, karena bukan karena melihat. Apapun pengharapan yang seperti dikatakan di kolam Bethesda terjadi hal mujizat, itu pasti ada yang kita dapatkan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap pribadi kita harus tahu bahwa penyembuhan dimanapun Tuhan bisa menyatakan lebih dan lebih lagi. Ya, ada kesaksian tambahkan lagi? Ini? Hah? Boleh? Suaranya yang jelas. Ini saya tekankan kembali lagi ya. Saya suka dengan gaya pujian penyembahan karena itu ada satu hal kelepasan dan kebebasan. Ya, di kota Jepara, ya memang ini Tuhan tempatkan Marta sebagai seorang penjaga kota. Ya, ibu ini di kota Baksi beserta Pak Prapto timnya. Semalam saya merasa dikuatkan dengan pujian dan penyembahannya. Kebetulan setelah ibadah, Pak Prapto menyatakan buat setiap yang hadir di tempat itu, dia katakan buat setiap mereka, apa yang kamu dapatkan doa buat Ibu Lasma, waktu Pak Prapto doakan saya. Penglihatan pernyataan Tuhan datang dalam setiap kehidupan saya. Saya melihat bagaimana di situ, ya, setiap umat yang hadir dibawa akan pengenalan akan Tuhan dan dia mendapatkan supranatural yang daripada Tuhan. Berarti pergerakan di periode tahun 50 yang masuk kota Indonesia dulu terkenal dengan nama di Majalengka namanya gereja penyebaran Injil yang dipimpin seorang hamba Tuhan namanya Om Tan. Saya ingat sekali waktu saya masa kecil ya, bagaimana gerakan karismatik itu bergelora. Tapi sampai hari ini pun gereja penyebaran Injil masih ada. Ya, karunia roh ditampilkan. Jadi semalam saya melihat karunia Tuhan yang dibawa
dalam diri ini. Setiap yang hadir untuk menambah segala hal pasukan doa. Kalau bangsa Indonesia, bangsa-bangsa, tidak ada yang mau berdoa buat satu hal kota dan bangsa-bangsa ini. Pasti masalah, musibah akan datang bertubi-tubi. Tapi kalau mau dibilang sekarang ini, kondisi keadaan tidak makin membesar. Benar. Semakin kita dengar tidak begitu buruknya. Karena ada orang-orang yang berdiri dan berdoa. Saya belajar banyak bagaimana Martha bertaruh di kota Jepara, membangun satu tim pasukan doa. Ya, walaupun pernah naik turun. Tapi karena satu hal lagi, tadi Martha punya kesaksian, dimomin dulu. Karena apa? Keadaannya. Tapi saya tahu kalau nanti api gelora dalam tubuh Martha makin menyala lagi, ada sesuatu hal yang Tuhan akan lepaskan lebih dan lebih lagi. Jadi bagi setiap kita yang ada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan dahsyat dan yang ajaib. Lalu bersyukur.
pemerintahan melakukan satu hal yang terbaik, melakukan satu hal perubahan. Kami tahu setiap rakyat akan mengalami satu hal kelimpahan, satu hal kemakmuran di dalam Engkau Tuhan. Ini waktu dan saatnya dinyatakan segala hal yang terbaik buat setiap anak-anak Tuhan yang mempunyai satu kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Kami percaya buat bangsa-bangsa yang lainnya, biar kami katakan shalom, keselamatan, lawatan Tuhan terjadi. Kami percaya waktu dan saatnya kami akan mengalami satu hal perubahan yang dahsyat dan yang ajaib. Tidak mengalami satu hal tekanan dan ketakutan dalam kami melakukan segala apapun yang kami lakukan, aktivitas kami hari lepas hari. Berkati dan urapi dari semua yang kami naikkan doa, biar segala hal yang hamba-Mu sampaikan renungan firman adalah menjadi rema dan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan. Berkati Marta dan keluarga besarnya, biarlah Marta menjadi tiang garam dimanapun Tuhan kirim, Tuhan putus. Tuhan yang nyatakan lebih dan lebih lagi. Biarlah setiap suara kenabian, suara penginjilan tetap ada dalam hidupnya. Penjagaan tiang awan, tiang api yang menudungi setiap langkah perjalanan. Diberkati dan diurapi. Berkati Mamos Tuhan, biar di masa mudanya melayani Tuhan dengan satu hal kehausan dan kesungguhan akan Tuhan lebih dan lebih lagi. Berkati keluarga besarnya dan pergaulan. Berkati Mimi Tuhan yang hari ini sudah mau mengalami satu hal yang lebih lagi dan kedahsyatan pengenalan akan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati Trias dengan Fanti Tuhan. Selama 2 hari ini kami ada di kota Jepara. Biarlah kekuatan pengurapan hikmat-Mu ada di atas kedua putri-Mu. Biar apa yang mereka lakukan itu karena Tuhan, bukan karena satu hal terpaksa atau karena hal keinginannya. Yang dia layani dalam melayaninya karena Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan dan hidupnya. Berkati keluarga besar hamba-Mu. Berkati pelayanan orang-orang yang terkoneksi. Berkati pemirsa yang menyaksikan di Instagram maupun di Facebook. Berkati orang yang sudah memberkati Adonai. Berkati orang yang sudah terkoneksi, yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu demi satu. Dalam berkat Abraham, Ishak, Yakub di dalam nama Tuhan Yesus turun bagi setiap kita. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulang dan bawalah berkat